Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan dan nikmat iman dan nikmat Islam, yang mana kita bisa hadir hari ini, dan juga nikmat kesehatan yang luar biasa sehingga kita bisa menaikkan ibadah sholat subuh berjamaah hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita berikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya dan dikumpulkan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat kelak. Alhamdulillah, hari ini masih melanjutkan topik tentang membangun generasi yang kuat, generasi yang soleh, generasi yang beriman, di mana tentu menjadi sebuah keinginan kita bersama bagaimana kita punya keluarga yang sakinah, ya. Tentu hal itu di mana kalau kita baca undangan, setiap undangan itu selalu mencantumkan undangan pernikahan, selalu mencantumkan surat Ar-Rum, ya. Di mana di surat Ar-Rum itu disampaikan, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya. Ya, jadi di sini sampaikan supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi di sini ada tertulis rasa tentram kepadanya. Jadi kalau sudah menjadi fitrah atau sudah menjadi hal yang sewajarnya bahwa tujuan pernikahan adalah munculnya rasa tentram terhadap pasangan, sehingga ketika tidak muncul rasa tentram terhadap pasangan, mungkin ada hal-hal yang harus kita evaluasi. Apa hal yang membuat kita tidak merasa tentram? Belum tentu atau bukan berarti masalah di pasangannya, namun bisa jadi pandangan kita terhadap pasanganlah yang mempengaruhi persepsi, ya, mempengaruhi hasil dari pemikiran atau perasaan kita tersebut. Atau yang lebih berpotensi lagi ada di mana kita jangan-jangan kita punya konsep yang tidak tepat tentang keluarga, gitu. Kita punya idola yang kurang tepat tentang keluarga. Keluarga itu seperti apa, gitu. Atau jangan-jangan kita mengidolakan keluarga yang salah. Ya, karena wajar sekali kita sebagai manusia biasa, kita suka mencontoh atau mencontek atau melihat pada contoh yang menarik. Namun pertanyaannya, menarik yang benarkah atau menarik maksudnya apakah keluarga atau sosok yang kita jadikan idola ini adalah sosok yang sesuai dengan tuntunan di Al-Quran dan hadis? Nah, pertanyaannya ketika kita bicara keluarga atau sosok idola, di Al-Quran ternyata ada referensinya. Kita meyakini bahwa Quran adalah sumber yang sangat lengkap. Ternyata di surat Ali Imran ayat 33 disampaikan, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Artinya, kalau kita baca di surat Ali Imran ayat 33 ini ada 4 nama, di mana 2 nama Nabi Adam dan Nabi Nuh disebutkan sebagai pribadi, dan kemudian Nabi Ibrahim disebut sebagai keluarga Ibrahim. Ya. Kemudian Imron pun disebut sebagai keluarga Imron. Artinya kalau kita lihat di sini ada empat nama, 2 nama pribadi dan 2 nama adalah keluarga. Ya. Kalau kita pelajari lebih lanjut, apa hal yang menyebabkan hal ini, gitu ya? 2 nama Nabi Adam dan Nabi Nuh ternyata disebutkan tidak menggunakan kata keluarga. Nah, izinkan saya membuka catatan. Disebutkan bahwa ternyata untuk membuat atau untuk menjadikan sebuah keluarga itu ternyata disebutkan ada 3 syaratnya, ya.
Kenapa di sini keluarga Ibrahim dan keluarga Imron? Kenapa Nabi Adam dan Nabi Nuh disebutkan sebagai pribadi saja? Ya. Ternyata ada 3 syarat. Syarat yang pertama adalah pasangan yang solehah. Ya. Dan mana ini adalah syarat yang menjadikan dimana ketika satu syarat di antara 3 ini tidak komplit, maka dianggap tidak menjadi keluarga. Maksudnya tidak menjadi keluarga yang disebutkan. Karena Nabi Ibrahim, keluarga Ibrahim dan keluarga Imron ternyata adalah keluarga yang lengkap memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama, pasangan yang solehah. Kalau Nabi Adam kita tahu istrinya solehah sekali gitu ya, Siti Hawa. Di mana bahkan Siti Hawa ini ya wanita pertama yang diciptakan. Kemudian bahkan konon katanya Siti Hawa ini memiliki setengah kecantikan wanita dunia. Ya. Kemudian setengahnya lagi konon katanya dari seperempatnya Siti Sarah, ya, atau dari Nabi Ibrahim, dan wanita lain seluruh dunia cuma seperempat ya kebagiannya. Ya. Jadi bisa dibayangkan cantiknya Siti Hawa seperti apa. Kemudian syarat yang kedua adalah, ya, sebelum lanjut yang kedua, kalau Nabi Nuh kita lihat. Ya, kalau kita Nabi Nuh kita lihat istrinya namanya Wailah, kemudian bukan termasuk wanita solehah, ya, bahkan termasuk orang yang menjelekkan dakwah Nabi Nuh. Ya. Sebagaimana kita ketahui ratusan tahun Nabi Nuh berdakwah sebagai nabi, jamaahnya nggak nyampe 12 orang pada awalnya, ya. Bahkan termasuk istrinya pun bukan termasuk wanita solehah dalam golongan dalam catatan ini. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim memiliki istri yang sangat solehah, Siti Sarah dan Siti Hajar. Kemudian di keluarga Imron, sebagaimana kita ketahui Imron bukanlah nabi, ya. Imron memiliki istri namanya Hana. Imron dan Hana memiliki anak Siti Maryam, dan Siti Maryam kita tahu memiliki anak Nabi Isa alaihissalam. Jadi secara pasangan yang memenuhi semuanya adalah kecuali Nabi Nuh. Kemudian yang kedua adalah memiliki anak yang soleh dan solehah. Ya. Dalam hal ini kita tahu bahwa Nabi Adam tidak memenuhi salah satu saja anaknya, itu yang kita tahu yaitu Qabil, itu tidak memenuhi syarat ini karena menjadi tokoh yang pertama melakukan pembunuhan. Kemudian di Nabi Nuh pun semua anaknya yang diyakini di dalam kapal yaitu Sam, Yam, dan Yafis itu ada anak-anak yang soleh, kecuali satu anak, ya, di surat Hud ayat 43 kalau nggak salah, ada seorang anak namanya Kanaan yang dari awal juga tidak mau mengikuti dakwah Nabi Nuh. Jadi syarat anak yang memiliki anak yang soleh dan solehah ternyata belum dipenuhi oleh Nabi Adam dan Nabi Nuh. Kemudian tapi kalau kita lihat keluarga Ibrahim, ada Ismail dan Ishak, ya, di mana ini semua kita tahu bahwa Nabi Ibrahim disebut sebagai bapak para nabi karena memang dari dua ini, dari Nabi Ismail keturunan ke-50-nya masih ada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari Nabi Ishak sendiri memberikan turunan banyak sekali para nabi. Kemudian dari keluarga Imron, ya, memiliki anak yang solehah yaitu Siti Maryam, di mana kita akan dibuatkan satu surat untuk beliau bercerita tentang kisah-kisah Siti Maryam. Kemudian ternyata yang ketiga ada lagi, ya. Ya, yang ketiga, yang pertama tadi pasangan yang solehah, yang kedua anak yang soleh dan solehah. Ternyata yang ketiga ada cucu yang soleh dan solehah. Jadi ternyata kalau kita lihat dari keluarga Nabi Adam, Nabi Nuh tidak ada riwayat yang menjelaskan hal tersebut, tapi dari keluarga Ibrahim ada Yakub, kemudian dari keluarga Imron ada Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau kita perhatikan, ternyata tanggung jawab tidak selesai. Kalau kita ingin meniru dari surat Ali Imran ayat 33, ternyata tidak cukup sampai anak yang soleh dan solehah. Tapi tantangannya juga bagaimana kita menciptakan atau melahirkan generasi soleh dan cucu soleh dan solehah. Ya, syukur-syukur kalau bisa sampai cicit dan seterusnya. Karena yang kita harapkan adalah kita perintahnya adalah membangun generasi yang kuat atau jangan meninggalkan generasi yang lemah.
Artinya kalau kita perhatikan kata generasi bukanlah berarti satu level, tapi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Karena memang harapannya adalah bagaimana kita membuat peradaban, membangun peradaban yang memang bisa kita andalkan sampai hari akhir nanti gitu. Makanya kalau kita ambil dari surat Ali Imran ayat 33 ini ada beberapa catatan. Yang pertama adalah tuntunannya adalah bagaimana caranya kita memilih pasangan yang baik. Untuk yang belum menikah, ternyata hak seorang anak adalah memiliki ibu yang baik, ya, ibu yang solehah. Namun kalau sudah punya istri, berarti bagaimana mendidik atau memiliki pasangan yang baik. Kemudian yang kedua adalah mendidik anak yang soleh dan solehah. Kemudian yang ketiga, menjadi role dalam keluarga, menjadi role model dalam keluarga. Karena memang ternyata ketika ditanya bagaimana caranya memiliki anak yang patuh, ternyata ketika dikonsultasikan pada ustadz, ada beberapa hadis yang menyatakan solusi adalah yang pertama mendekatkan pada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Ternyata bukanlah perkataan yang baik atau perkataan yang benar, justru perkataan yang baik dan perkataan yang benar itu adalah langkah yang kedua dan ketiga. 80% katanya dah tergantung kedekatan kita kepada Allah. Karena ketika kita dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, maka semakin kuatlah kekuatan kita untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian yang keempat adalah mengajak anak ke lingkungan yang positif. Bagaimana mengajarkan, bukan hanya mengajarkan tapi mengajak, artinya kita juga terlibat di sana. Kemudian yang kelima adalah mempraktekkan sabar dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mencoba untuk tawakal dan sabar, kita mungkin bisa lihat dari contoh Nabi Nuh atau Nabi Adam. Seorang Nabi Nuh dan Nabi Adam yang pernah tinggal di surga pun tidak luput dari ujian Allah terhadap anaknya. Maksudnya tidak punya anak yang otomatis 100% soleh gitu ya. Padahal kan mudah banget buat Nabi Adam mengatakan, nak kita dulu, saya ini ayah dulu tinggal di surga gitu. Ayah pernah hidup di tempat yang enak, masa kamu gak percaya sama ayah gitu. Hal itu lebih mudah buat Nabi Adam dibandingkan kita. Tapi Nabi Adam pun bersabar atas ketetapan Allah gitu. Jadi memang tidak mudah. Namun bukan berarti itu menjadi sebuah halangan. Wah, Nabi Adam juga punya anak yang gak soleh kok gitu ya. Nabi Nuh juga punya anak yang gak soleh kok. Tapi Nabi Nuh pun terus berusaha, terus sampai akhir hayatnya tetap mencoba untuk mengajak anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang ingat pada Allah. Kalau kita ingat lagi di surat Hud itu dikatakan bahwa Nabi Nuh pun tetap memanggil dengan ya bunayya, hai anakku sayang gitu. Jadi tidak semerta-merta langsung ketika anaknya tidak ikut atau tidak patuh sama Allah, tidak langsung menjudge atau yaudahlah terserah kamu gitu. Enggak seperti itu ternyata. Tetap mengatakan ya bunayya gitu. Sehingga harapannya adalah kita tidak pernah berhenti, kita tidak pernah putus asa, kita tidak pernah jengkel selamanya gitu ya, maksudnya, tapi kita tetap mencoba untuk mendoakan semoga anak kita, cucu-cucu kita juga terus menjadi generasi-generasi yang kuat tanpa kita pernah putus asa. Karena Nabi Nuh pun sampai akhir hayatnya tidak putus asa untuk mendoakan anaknya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.